Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semua dan selamat pagi, sore, atau siang mungkin buat teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan podcast kita kali ini. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang di acara Pandemic First Session 2020, di mana acara ini merupakan rangkaian Project of Action dari calon anggota 20 KSPTP Fapet Unpad. Di mana di sini kita akan mengadakan rangkaian podcast dan rangkaian webinar yang temanya adalah tentang susu. Kita akan menjelaskan bagaimana susu itu dibuat dan manfaat susu itu apa sih gitu. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Muhammad Hafid dari Fakultas Peternakan Unpad angkatan 2019, juga merupakan calon anggota 20 dari KSPTP Fapet Unpad. Kali ini di podcast yang kedua ya, kita akan membahas bagaimana sih manfaat susu secara umum, apa aja sekiranya kandungan-kandungan susu, dan bagaimana sih kondisi susu di Indonesia ini seperti apa gitu. Tentunya di sini aku nggak akan sendirian nih, aku akan ditemani oleh Kang Ramdan. Mungkin Kang Ramdan boleh say hi dulu Kang, atau terdengar suara saya Kang? Ya, terdengar. Oke. Oke, gimana Kang? Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Lagi Fit di mana gimana nih sehat, Kang? Fit? Di Alhamdulillah sehat Bogor, Kang. di rumah. Oh, di Bogor Kang, mantap mantap. Iya. Oke, sibukannya apa aja nih Kang untuk sekarang-sekarang nih? Kesibukan sekarang mungkin sama kali ya sama teman-teman yang lain, paling kuliah, kemudian di samping itu juga saya lagi ada kesibukan juga memang di rumah, membantu keluarga begitu. Ya biasalah, sama kayak teman-teman lah kurang lebih. Siap, sama ya Kang ya. Intinya harus tetap membantu lah orang-orang yang ada di rumah walaupun kita sedang kesibukan nih kuliah. Iya. Kang, kali ini di podcast Pandemic First Session ini kita mau bahas-bahas nih Kang tentang susu. Terutama mungkin dari manfaatnya dulu nih Kang. Sekiranya apa aja sih manfaat dari susu ini Kang? Oke, berarti manfaat susu secara umum kali ya, bukan tentang susu sapi, susu kambing Ya. begitu ya, secara umum ya. Jadi teman-teman mungkin pasti sudah sering mendengar lah bagaimana tentang susu begitu ya, bahwa susu itu salah satu pangan yang bahkan termasuk ke dalam 4 sehat 5 sempurna, karena memang kandungan susu ini semua orang mengakui bahwa banyak kandungan-kandungan yang baik dalam susu begitu. Kandungan-kandungan yang paling menonjol itu seperti misalnya protein. Protein ini sangat berguna untuk kita, terutama itu dalam pembentukan sel begitu. Teman-teman pasti tahu untuk menjaga kerusakan sel yang terjadi begitu, atau mengganti sel baru yang rusak justru gitu kan. Kemudian ada juga kalsium yang baik untuk pembentukan tulang, kemudian ada lemak. Nah, lemak di sini memang banyak orang-orang yang beranggapan kan taunya lemak itu akan identik dengan obesitas begitu ya, dengan diabetes begitu. Nah, justru lemak di susu ini uniknya, lemak di susu ini justru malah disebutkan sebagai lemak baik, yang mana justru tidak berbahaya dalam hal obesitas ataupun kelebihan bobot badan begitu. Justru malah banyak produk-produk diet lah begitu ya yang menggunakan susu ini justru malah gitu kan. Kemudian ada juga seperti vitamin-vitamin. Nah, vitamin ini sangat penting bagi tubuh, seperti misalnya untuk menjaga kekebalan tubuh, untuk kesehatan beberapa organ begitu. Kemudian juga ada vitamin yang justru berpengaruh terhadap daya berpikir gitu. Jadi banyak nutrisi-nutrisi pada susu yang memang sangat dibutuhkan di dalam tubuh manusia begitu. Oh, berarti banyak sekali ya Kang ya. Ternyata kandungan Banyak susu ini lah. mulai dari tadi proteinnya, ada lemak baiknya juga yang mungkin menurut orang-orang lemak ini dikiranya kurang baik gitu. Padahal sebenarnya baik lemak Iya, baiknya gitu. Dan mungkin betul. ada vitamin juga gitu Kang. Tapi sebenarnya untuk susu ini itu bermanfaatnya untuk semua kalangan nggak sih Kang? Atau bagaimana nih Kang? Oke. Kalau bicara kalangan memang ada ada beberapa orang yang mungkin teman-teman pernah dengar nama intoleran laktosa gitu. Nah, intoleran laktosa itu kan uh, kekurangan tubuh dalam mencerna laktosa dalam susu begitu. Jadi ada beberapa orang yang memang alergi susu. Jadi ketika minum susu ini misalnya gejalanya biasanya diare begitu. Dan juga susu juga sebenarnya
dianjurkan untuk manusia ya, untuk manusia susu sapi, susu kambing, susu hewan lah, susu ternak begitu, itu dianjurkannya untuk, balita, maksudnya mulai balita. Di bawah 1 tahun itu lebih baik jangan dulu mengkonsumsi susu-susu sapi, susu kambing begitu. Yang sangat dianjurkan adalah kan susu ASI kan teman-teman tahu. Jadi memang, kandungan-kandungan di susu ternak ini baru bisa optimal ketika anak sudah berusia 1 tahun ke atas, dan kesananya mah sudah aman lah saya rasa. Oh ya, untuk intoleran laktasa sendiri tadi saya bilang, saya pernah nanya juga ke dosen, karena dulu saya ini salah satu orang yang, intoleran terhadap laktosa. Saya dari kecil karena memang, apa ya, alergi susu mungkin ya disebutnya ya. Jadi setiap saya minum susu itu langsung diare, mencret-mencret begitu. Kemudian saya tanya ke dosen dan dosen bilang, saya lupa waktu itu Pak siapa gitu, semester awal-awal kuliah, dan dia bilang, cara untuk mengobati intoleran laktosa itu adalah dengan minum susu justru. Karena nanti si tubuh ini akan mengadaptasi kehadiran susu yang terus-menerus, tubuh akan semakin siap, dan saya sendiri sudah merasakan memang benar ternyata ketika saya coba untuk, beberapa kali memaksakan diri lah, rasanya memaksakan diri untuk minum susu, dan alhamdulillah sekarang sudah aman lah ya, udah aman, gitu. Oke Kang, berarti untuk kalangan ini sebenarnya harus diperhatikan lagi ya, karena tentunya tidak semua kalangan dari yang muda dan tua ini uh, baik gitu rangsangan Ya, tubuhnya terhadap susu ini gitu Kang ya. betul betul. Oke Kang, mungkin karena sekarang gitu ya Kang lagi masa pandemi juga nih, Ya, otomatis beberapa dari tubuh kita juga pasti ada yang mungkin rentan terhadap situasi yang mungkin di rumah terus gitu atau tidak ada kegiatan sehingga mungkin organ-organ di dalam tubuh kita ini uh, tidak bekerja secara baik gitu Kang. Nah mungkin untuk ya, dari manfaat susu ini apakah ada korelasinya Kang terhadap pandemi COVID-19 oke, seperti ini Kang? ya. Jadi bagaimana pengaruh atau korelasi tadi ya antara susu terhadap, pandemi ini. Sebenarnya gini teman-teman, kalau kita ketahui itu kan pandemi ini adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh begitu ya, kekebalan tubuh, dan sebenarnya susu pun sudah, apa ya, sudah mengandung unsur-unsur yang memang sangat baik untuk, sistem imunitas, sangat baik untuk sistem imunitas. Bahkan di awal pandemi, di bulan Maret, April mungkin ya, sekitar bulan itu, saya mendapatkan berita bahwa memang penjualan susu kambing terutama, itu sangat baik. Kenapa? Karena memang akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengkonsumsi susu ini untuk meningkatkan, imunitasnya begitu. Kalau ditanya bagaimana pengaruhnya atau bagaimana korelasinya, jadi, di susu ini teman-teman tahu pasti, ada kandungan protein yang tadi saya sebutkan begitu ya. Selain protein, kalsium, vitamin juga, susu ini mengandung mineral, teman-teman. Mineral ini contoh mineralnya ya, salah satu mineral yang, apa ya, sangat berpengaruh lah terhadap imunitas ini disebutnya dengan selenium. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau baru pertama kali mendengar ini, memang jarang disebutkan juga. Jadi selenium ini teman-teman, ini memiliki, 2 fungsi, ketika sudah berada dalam tubuh. Dan selenium ini memang tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, artinya perlu ada asupan dari luar, begitu. Nah, selenium ini sendiri merupakan mineral yang, berfungsi untuk yang pertama itu sintesis protein dalam tubuh, membantu sintesis protein. Yang kedua sebagai katalisator enzim, glutathione peroksida kalau tidak salah namanya. Nah, enzim glutathione peroksida ini, adalah enzim yang akan melisiskan peroksida. Jadi peroksida ini radikal bebas yang akan menempel di sel tubuh begitu, yang akan merusak sel tubuh. Sedangkan kan kalau virus itu kita tahu akan menyerang sel sebenarnya. Virus itu akan menyerang sel, kemudian dia akan memperbanyak diri, merakit, baru dia akan beraktivitas begitu kan. Nah artinya, sel ini perlu perlindungan untuk bisa menangkal virus ketika virusnya nempel di sel begitu. Nah, sedangkan sel ini sendiri memiliki ancaman dari tadi, dari radikal bebas, salah satunya adalah peroksida. Nah, selenium ini akan membantu, enzim glutathione peroksida dalam melisiskan, peroksida tadi itu. Sehingga, membran sel ini akan, sehat begitulah, kita katakan sehat, dan sehingga dia bisa mengeluarkan atau memproduksi, sel ini akan memproduksi namanya itu sitokin. Teman-teman mungkin pernah dengar sitokin. Nah, sitokin inilah yang kemudian akan berpengaruh terhadap, apa namanya, produksi daripada sel darah putih.
Nah, sel darah putih ini akan tentu teman-teman pasti tahu bahwa ini akan membantu dalam pertahanan tubuh atau antibodi. Sel darah putih ini kan yang memproduksi antibodi. Jadi selenium ini dalam susu ini memang sangat vital ininya, perannya dalam pembentukan atau membantu meningkatkan sel imunitas. Karena beberapa penelitian juga sudah mengujikan ketika tubuh kurang selenium ini, salah satu dampaknya adalah turunnya imunitas, kemudian turunnya fungsi organ-organ begitu, sel-sel mati lebih sulit untuk diperbaharui karena tadi sintesis proteinnya terganggu begitu. Jadi susu ini memang berkorelasi lah terhadap imunitas dan sehingga akan membantu kita dalam menghadapi pandemi seperti ini begitu. Begitu, Fit. Oke, siap. Wah, mantap banget nih Kang, ilmu-ilmunya lumayan inilah, banyak banget, keren Tapi lah ini Kang. iya. Oke, berarti penting banget nih ya Kang, berarti susu itu karena tadi seperti yang Kang bilang, karena susu ini mengandung mineral yang nanti bisa untuk memperkuat sel, di mana virus ini tentunya akan menyerang sel tubuh gitu untuk semakin Betul. kurang baik gitu ya. Oke nih, Iya, makanya teman-teman nih selagi di rumah tingkatkan, ayo kita minum susunya, terutama di Indonesia nih saat ini. Mungkin yang kasus COVID-nya nih semakin menanjak gitu, tidak pernah menurun lah ibaratnya gitu. iya. Oke, Kang, bicara mengenai Indonesia nih, aku penasaran nih, bagaimana sih kondisi konsumsi susu masyarakat di Indonesia itu seperti apa gitu, Kang? Oke. Kondisi konsumsinya berarti ya, konsumsi penduduknya ya? Nah, kalau kondisi konsumsinya, dari tahun ke tahun sebenarnya Indonesia ini, termasuk yang cukup rendah sebetulnya di Asia Tenggara. Bahkan di Asia Tenggara pun, termasuk rendah. Jangankan kita bandingkan dengan Eropa, dengan belahan dunia lainnya, bahkan di Asia Tenggara pun yang sebenarnya secara wilayah kita saling berdekatan, kemudian secara geografinya pun kita ya kurang lebih berdekatan lah, tapi konsumsi kita justru malah di bawah dari beberapa negara tetangga begitu. Terakhir yang saya baca itu untuk 2019 saja, 2019 itu konsumsi susu penduduk Indonesia. Jadi kalau dirata-ratakan nih dari 250 juta penduduk ya, dirata-ratakan diasumsikan semua orang nih minum susu dalam setahun itu hanya sebanyak 16,23 liter kalau tidak salah. 16,23 liter. Bayangkan kita pribadi ketika 1 tahun kita habiskan waktu, kita baru mengonsumsi 16,23 liter dalam 305 hari. Nah, ini cukup tertinggal sebenarnya karena beberapa negara lain seperti Brunei Darussalam, kalau tidak salah itu Brunei itu sangat tinggi sekali, hampir mencapai 100 liter kalau tidak salah itu konsumsi dalam 1 tahun. Kemudian Malaysia, Singapura itu ada di kisaran 40 sampai 50 liter per tahun per orang. Bahkan Vietnam pun itu masih di atas kita sekitar 20 liter kalau tidak salah. Vietnam sekitar 20 liter dan Indonesia berada di 16,23 liter. Tentu ini menjadi masalah masalah yang kadang dilupakan orang-orang, kadang dilupakan oleh orang-orang padahal memiliki peran yang cukup penting ini sebenarnya. Susu ini memiliki peran yang cukup penting begitu. Jadi memang masih tergolong rendah lah. Wah, sayang banget ya Kang ya, ternyata konsumsi Sayang banget. susu di Indonesia ini masih kalah dengan negara-negara lain gitu. Padahal manfaat susu ini seperti yang tadi kita bahas, ini sangat banyak gitu manfaatnya. Sekiranya apa aja sih Kang yang bisa meningkatkan produksi susu di Indonesia ini, itu seperti apa gitu Kang? Oke. Berarti bagaimana susu ini bisa dioptimalkan begitu ya. Nah, kalau bicara ketersediaannya memang susu di Indonesia ini khususnya lokal ya, susu lokal yang ada di kita dari peternak-peternak rakyat ini masih sangat minim bisa dibilang. Sangat minim lah. Penyebaran di Indonesianya pun masih sangat minim karena memang sapi perah ini banyaknya harus di daerah-daerah tinggi, daerah-daerah yang dingin begitu kan. Jadi memang penyebarannya di tempat-tempat tertentu lah. Mungkin Jawa Barat termasuk yang cukup banyak mungkin peternaknya, tapi di luar dari Jawa Barat mungkin masih kurang ininya. Sehingga produksi susu dalam negeri oleh peternak-peternak lokal kita itu baru mencapai kalau tidak salah 20%
dari kebutuhan. Cuma mencapai 20% dari kebutuhan. Sisanya kemana? Sisanya sudah jelas dari impor. Dan tentu akan ada perbedaan harga, kemudian perbedaan kualitas. Artinya akan banyak masalah-masalah baru lah yang timbul karena sumbernya tadi ada dua, dari lokal dan dari impor begitu. Sedangkan dari lokalnya sendiri itu masih masih sangat minim lah. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi lokal begitu, artinya kita bisa meningkatkan ketersediaannya, banyak sebenarnya, banyak faktor yang bisa mendukung. Salah satunya seperti teknologi misalnya. Teknologi kita dengan teknologi di luar itu bisa dibilang masih masih di belakang lah, kita masih mengikuti teknologi di luar, bahkan tidak sejajar begitu. Kalau teman-teman baca-baca begitu ya, bahkan di negara-negara Timur Tengah itu seperti kalau saya pernah dengar Israel itu bisa memproduksi memproduksi susu sapinya itu sampai 35 liter. Sedangkan kita tahu Timur Tengah kan panas. Logikanya aja Timur Tengah itu panas, sedangkan sapi ini akan optimum di daerah dingin. Indonesia jelas akan lebih dingin daripada Israel, tapi mengapa negara-negara Timur Tengah tersebut bisa memproduksi susu sebegitu banyaknya dalam kondisi wilayah seperti itu? Artinya ada ada ketertinggalan dari segi teknologi karena tidak mungkin dengan sapi yang secara secara makhluknya sama lah, sapi di sini sama sapi di sana sama, tapi mereka bisa mengoptimalkan sebegitu besarnya, entah di pakannya, teknologi pakan maksud saya, entah di teknologi manajemennya, artinya pasti ada faktor-faktor input yang lebih dari kita. Artinya pemerintah ini saya rasa perlu mendukung peternak-peternak perah di Indonesia, khususnya dalam segi fasilitas, kemudian teknologi begitu ya, edukasinya juga, karena banyak peternak-peternak dari kita yang masih mengandalkan ilmu-ilmu yang berdasarkan turun-temurun misalnya begitu. Ketika ada orang tuanya yang beternak dulunya dilanjutkan oleh anaknya dan ilmunya masih turun-temurun, artinya perlu ada edukasi yang lebih aktif lagi begitu. Mungkin di sini juga peran kita sebagai mahasiswa peternakan untuk bisa mengedukasi lah ke masyarakat sekitar aja, minimal sekitar kampus kita begitu. Ya, siap Bang. Tentu untuk masalah ini kita sangat berharap sekali ya tentunya dari teknologi yang dimiliki oleh Indonesia dan sumber daya manusianya pun semoga semakin meningkat lah terhadap susu ini gitu manfaatnya, karena sangat banyak sekali gitu. Kalau misalnya tadi kita dari awal gitu ya banyak membicarakan susu ini bisa menjaga daya tahan tubuh dan segala macamnya gitu Kang. Oke Kang, mungkin yang terakhir mungkin sekaligus penutup juga nih. Bagaimana sih cara kita meningkatkan atau dari Kang Ramdan nih boleh nih mengingatkan buat teman-teman semua biar untuk senanglah minum susu, sehingga itu tadi kita bisa menjaga kesehatan kita dan peternak lokal pun bisa semakin sejahtera gitu. Oke. Oh ya, sebelumnya saya menyambung tadi sedikit, ada yang tertinggal juga. Saya baru ingat bahwa dari tadi rendahnya produksi susu dalam negeri, teman-teman. Segitu rendahnya produksi dalam negeri. Bahkan uniknya lagi konsumsinya pun kita tahu tadi sedikit ya. Maksudnya kita produksinya aja sedikit, ternyata konsumsinya juga sedikit begitu ya. Artinya pasar atau konsumen masyarakatnya terhadap susu, demand susu dari pasar ini masih rendah begitu, dan banyak orang-orang yang mempromosikan lah begitu, menggaungkan edukasi tentang susu begitu, dan saya rasa sebenarnya secara edukasi semua orang sudah tahu bahwa susu itu sangat baik, bahwa susu itu akan membawa imunitas yang lebih baik, akan membawa kesehatan tubuh yang lebih baik. Semua orang saya rasa sudah tahu itu. Cuma permasalahan utamanya adalah menurut saya pribadi di taraf ekonomi sebetulnya. Karena susu ini memang tergolong minuman yang lumayan cukup mahal lah, Tapi pasti teman-teman juga setuju bahwa kesehatan itu kan memang tidak murah. Artinya kita perlu effort lebih untuk mendapatkan kesehatan itu.
Sekarang kalau kita punya uang 9.000 misalnya. Nah ini balik ke pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa meningkatkan susu begitu ya. Kita punya uang anggap aja 9.000 deh. Sekarang kan pasaran susu sekarang ini sekitar di 9.000, 8.000, 10.000 begitu ya, susu sapi di koperasi ataupun di peternak-peternak. Nah, ketika kita punya 9.000 dan kita belikan susu 1 liter, kita taruh di kulkas, artinya kita konsumsi sehari-hari di rumah begitu. Itu kita akan menabung investasi tubuh kita di kemudian hari untuk menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang secara daya berpikir akan lebih optimal begitu ya. Sedangkan bayangkan kalau kita punya uang 9.000 dibelikan minuman produk-produk dari pabrik-pabrik lah begitu yang kita tahu menggunakan apa namanya, zat pengawet, pemanis buatan, segala macamnya itulah. Bayangkan dengan uang yang sama, investasi yang dihasilkannya berbeda. Investasi yang dihasilkannya berbeda. Kalau kita terlalu sering meminum atau mengkonsumsi minuman-minuman yang justru akan merusak tubuh kita ya, itu akan menjadi bom waktu begitu. Itu akan menjadi bom waktu. Kita akan membuang uang kita 9.000 untuk hal yang mungkin ketika kita dewasa nanti, ketika kita di masa tua nanti, itu akan meledak si bom waktunya. Sedangkan kalau saya katakan 9.000 ini kita belikan untuk susu, itu sama saja kita menabung investasi yang baik untuk tubuh kita. Karena bisa jadi proses dalam tubuhnya ini akan berlangsung lama, kemudian di misalnya umur 40 tahun ketika kita lihat teman-teman di luar sekitar kita ada yang jatuh sakit apa segala macam, bisa jadi kita lebih fit begitu, lebih lebih terjaga tubuh kita. Jadi intinya sederhananya logikanya seperti itulah untuk meningkatkan motivasi untuk minum susu gitu. Wah, oke, siap siap Kang. Mungkin ini saya juga buat nanti nih, buat saya ke depannya nih mulai menyisihkan Betul. uang buat beli susu karena tentunya saya juga mungkin masih agak kurang nih dalam seminggunya juga nih untuk mengonsumsi Iya, susu. Cuman mulai sekarang mungkin pengen ditingkatin lagi nih. Mungkin buat teman-teman juga nih ditingkatin lagi karena tentunya sangat penting sekali lah susu dibanding jenis-jenis minuman lainnya. Oke, mungkin cukup Kang untuk bicara kita mengenai susu kita kali ini. Banyak sekali yang dibahas di podcast kali ini tentang bagaimana tadi kandungan protein dari susu, kandungan lemaknya. Ingat ya, ini lemaknya lemak baik gitu, bukan lemak yang nggak baik, dan banyak sekali kandungan vitaminnya, dan susu ini sangat penting juga nih untuk berbagai kalangan muda dan sehingga kalangan tua. Tapi perlu diingat juga kalau emang misalnya ada alergi ya kita menghindari juga nih konsumsi dari susu ini. Dan kita juga tadi membahas bagaimana konsumsi susu yang ada di Indonesia ini tentunya masih sangat rendah sekali ya dibanding negara-negara yang ibaratnya kurang ibaratnya lebih mendukung cuacanya di Indonesia, tapi kok malah di luar negeri yang lebih baik konsumsi susunya ini. Dan kita tentunya sangat berharap sekali dari dukungan dari pemerintah ya terhadap teknologinya, terhadap sumber daya manusianya, dan edukasi-edukasi yang diberikan oleh kita nih sebagai mahasiswa peternakan untuk rakyat terhadap pentingnya minum susu. Karena tentunya dengan minum susu ini kita bisa semakin lebih sehat dan kita bisa mensejahterakan juga peternak lokal. Mungkin cukup Kang untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Kang Ramdan. Semoga sehat selalu Kang dan semangat selalu ya, sukses dalam kuliah, organisasi dan hal amin, lainnya. amin, amin. Amin. Oke, mungkin dari aku cukup. Sampai bertemu di podcast lainnya dan tetap pantengin terus channelnya YouTube KSPTB karena di sini kita akan banyak menginformasikan ternak perah di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Mungkin dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.